menjadi besar. Perlu nggak sih kita menjadi besar? Perlu ya. Kalau nggak merasa perlu menjadi besar, tentunya Anda nggak hadir di sini tentunya ya. Ngapain minggu-minggu datang ke pertemuan seperti ini ya? Enakan di rumah, enakan jalan-jalan ke mall gitu ya. Ada yang belum married? Ada yang masih singgelan? Yang singgelan enakan ngapel aja gitu ya. Atau enakan diapelin gitu ya. Daripada minggu siang suruh datang ke acara ya. Tapi karena kita semua mau menjadi besar. Nah, mengapa harus? Anda punya tujuan nggak kenapa harus menjadi besar? Enggak. Nah ini ya, saya tulis gini, 99% faktor kegagalan adalah karena tidak punya suatu tujuan yang kuat, Bapak Ibu. 99% karena tidak punya tujuan yang kuat ya. Semua orang kalau ditanya pasti bilangnya pengen sukses. Ada nggak yang tanya, lu pengen sukses nggak? Enggak, gue nggak pengen sukses, gue pengen susah aja. Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi kenapa ada orang sukses, ada orang nggak sukses? Padahal katanya kepengen sukses. Ternyata kadarnya Bapak Ibu ya, hanya kadar keinginannya itu yang membedakan mau sungguh-sungguh sukses atau cuma di mulut doang. Banyak orang kepengen duit, tapi kenyataannya kerja nggak mau. Berarti sungguh-sungguh kepengen nggak? Enggak Bapak Ibu ya. Orang yang sungguh-sungguh kepengen sama enggak itu bedanya. Ilustrasi kayak begini. Misalnya kita ada orang seneng dengan gadget ya, dengan gadget handphone terbaru gitu ya. Wow, sebentar lagi nih Samsung keluar S10. Itu sudah keluar ya, S10 ya kemarin. Nah, biasanya kalau orang yang kepengen ya, dia dari belum keluar aja dia sudah cari-cari info, browsing pengen tahu gitu ya. Terus daftar biar kalau nanti launching diundang gitu ya. Terus waktu acaranya datang, lihat, dipegang, dirasakan gitu ya. Terus dia akan tanya berapa harganya. Betul nggak? Itu orang yang kepengen. Kalau orang yang kepengen sih, tapi begitu lihat berapa harganya, 12 juta, aduh mahal ya. Udahlah, gak usah handphone keren-keren beginilah. Yang 5 jutaan juga fungsinya sama. Buat motret sama-sama bisa, buat telepon sama-sama bisa, buat browsing sama-sama bisa, betul nggak? Beli nggak dia? Nggak beli. Dapat nggak? Dapat S10 nggak? Nggak dapat, karena nggak sungguh-sungguh kepengen. Betul nggak? Kalau tanya, siapa di sini yang mau S10? Mau angkat tangan semua. Maksudnya minta dibagi, maksudnya. Kalau dibagi sih semua orang mau, betul nggak? Siapa mau banyak duit? Semua angkat tangan mau banyak duit. Tapi mintanya cuma kayak minta dibagi, minta dikasih duit yang banyak. Kerjanya nggak mau. Itu sama seperti apa Bapak Ibu? Pengemis. Ya. Nah gini, mungkin satu hal lagi ya. Mungkin di antara Anda ada yang mengenal saya lebih lama, ada yang masih baru ya. Apalagi kalau yang dari WA ya. Kadang-kadang kalau saya bicara di WA segala itu suka, gaya saya kadang-kadang suka agak saklek ya. Kadang-kadang nggak semua orang cocok ya, nggak semua orang suka ya. Tapi saya hatinya baik loh. Ya. Jadi kadang-kadang saya kalau di grup, cuman saya belakangan sudah agak jarang mengurangi banyak bicara di grup ya. Takutnya kadang-kadang ada yang kepentok gitu ya. Kadang-kadang saya orangnya kadang-kadang ada yang kadang-kadang lah ya. Saya maksudnya memotivasi, tapi kadang-kadang bisa disangka malah demotivasi gitu misalnya ya. Misalnya, udah kalau ada mitra yang nggak mau jalan, tinggalin aja. Yang mau jalan, ayo kita bantu. Yang nggak mau mah tinggalin aja. Ngapain kayak cambukin kuda mati? Ibaratnya misalnya gitu ya. Ini contoh doang, Ya. Maksud saya itu memotivasi, maksud saya. Tapi kadang-kadang kalau yang salah tangkap, kok sombong banget sih? Mitra ditinggalin. Gitu. Siapa lu? Kalau nggak ada mitra di bawah juga lu nggak jadi besar, betul ya? Kadang-kadang kan ada seperti itu. Ya.
Nah, jadi intinya apapun yang saya ucapkan itu, kalau ada yang kalimatnya dirasa nggak cocok, Anda harus ingat bahwa saya sebetulnya hatinya apa? Baik. Ya. Nah, sedikit joke ya, sedikit joke. Tapi artinya saya tujuannya sebetulnya apapun itu sebenarnya untuk memacu yang baik ya. Gitu. Nah, keinginan tadi saya bilang, balik lagi ke keinginan. Kadang-kadang ada orang, kalau yang tadi, yang kalau sungguh-sungguh kepengen itu seperti apa? Handphone tadi ya, saya lanjutkan. Dia sungguh-sungguh kepengen, dia akan lihat harganya berapa? 12,5 juta. Mahal juga ya. Apa yang dilakukan sama dia? Cepet banget ya. Kalau ibu-ibu gitu ya. Biasanya nanya, ya masih mirip, biasanya nanya, Mbak, ada cicilan 0% ya? Betul ya? Itu namanya orang kepengen cari cara, ya kan? Terus mbaknya bilang, oh ada pak, bisa 12 kali pak, gitu kan? Itu 12 kali pak, masih segini, masih berat, gitu ya. Pak bisa dibikin 18 kali nggak pak? Oh bisa, pakai kartu kreditnya tapi Bank Mandiri pak, gitu kan? Wah dia langsung buka dompet, betul nggak? Wah nggak punya kartu kredit Bank Mandiri. Kalau orang yang nggak sungguh-sungguh kepengen, dia ngapain? Ya udah pulang lah, nggak jodoh lah, gitu ya. Tapi kalau sungguh-sungguh kepengen, apa yang dilakukan kira-kira? Satu, apply. Tahu-tahu nyari nih. Biasanya ada, kalau di mall nih ada orang nawarin kartu kredit, dilihat pun enggak gitu ya. Sekarang dicari di mana ya kira-kira ada apply kartu kredit Bank Mandiri, betul ya? Seperti itu ya. Kalau nggak nemu, dia mikir lagi, gimana ya caranya ya? Coba cari temen yang punya kartu kredit Bank Mandiri. Nah, ya banyak cara, ya. Atau pinjem duit. Nah, banyak cara deh. Pokoknya percaya saya, kalau dia sungguh-sungguh kepengen banget, bisa dapat nggak itu? 10. Pasti dapat bapak ibu. Ya begitu juga kita. Kalau kita tuh sungguh-sungguh kepengen jadi besar, kita sungguh-sungguh kepengen jadi crown, pasti akan nyampe crown bapak ibu. Yang penting benar-benar punya kemauan sungguh-sungguh. Setuju? Amin? Amin ya. Nah, ini ada gambar yang mungkin ada sebagian yang sudah pernah lihat ya. Kita harus punya mimpi yang besar bapak ibu. Kita harus punya tujuan yang jelas dan besar. Kalau kita punya tujuan itu cuma sekedar ya gue kepengen sih kaya. Kaya itu berapa? Nggak jelas gitu ya. Mungkin Anda berdoa, Tuhan saya pengen kaya. Tuhan juga bingung kaya itu maksud lu berapa gitu. Betul nggak? Kalau Anda kaya nggak jelas, Anda ada halangan sedikit, ibaratnya Anda tidak bisa melihat tujuan Anda tidak akan lewat. Ada halangan sedikit, Anda punya impian itu kecil atau tidak punya impian yang jelas, Anda nggak bisa lihat impian, ada rentangan, kabur. Betul nggak? Wah, nggak cocok. Tapi kalau Anda punya mimpi yang besar, yang jelas, Anda harus punya tujuan yang jelas ya. Untuk siapa, untuk apa ya. Tujuannya besar, maka ada rintangan pun Anda lihat kecil. Karena ini demi untuk mencapai yang lebih besar, yang lebih baik ya. Nah, saya akan tunjukkan satu video. Oke, bentar. Ya, ini video kisah nyata yang diangkat ke film. Mungkin sebagian sudah pernah nonton ya, tapi yang belum silakan nonton. Ini cuplikan aja sedikit ya. Ini ceritanya dia si Chris Gardner namanya ya, di Amerika. Itu dulu orang susah sekali ya. Dia saking susahnya sampai suaminya kerja, istrinya kerja, sampai akhirnya istrinya nggak tahan, istrinya akhirnya pisah. Jadi dia tinggal sama anaknya. Anaknya masih kecil, berdua. Dia jualan barang yang susah banget lakunya. Jual satu aja kalau laku bisa buat hidup sebulan. Ya itu susah banget. Kadang-kadang bisa nggak laku-laku. Satu pun nggak laku gitu ya. Sampai dia menemukan suatu kesempatan lain. Nah, semua ini punya berawal dari cita-cita ya. Nggak I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Yeah.
Chris Gardner was doing his best. We don't need to. You don't need one. Maybe next quarter. It's possible, but his best wasn't enough. Man, I got two questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rest. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Ooh, Let's see if I can find you an application for an internship. And Mom did because of me. Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year we had an intern score a 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on the shit, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? Alright. Jay says you're pretty determined. What are you doing? Put that hospital! I'm in a competitive internship at Team Winner. You said you're smart. This is impossible. I can do it. No, you can't. No one can. This could happen. You gotta dream. You gotta protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something? Go get it. Period. Oke, ya, itu judulnya adalah Pursuit of Happiness. Ya, mengejar kebahagiaan. Kita semua pengen mengejar kebahagiaan. Setuju? Setuju ya. Jadi harus punya tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Anda kalau bisa dikaitkan dengan orang-orang yang Anda sayangi, itu tujuannya akan menjadi lebih kuat lagi, Bapak Ibu. Kalau tujuannya cuma buat diri sendiri, kadang-kadang kurang kuat, Bapak Ibu. Wah, aku kepengen mobil yang keren, gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau udah ada halangan, ya nggak mencapai, ya mobil gak keren juga nggak apa-apa lah, udahlah. Akhirnya hati kita ngalah seperti itu, sehingga susah untuk menjadi besar, Bapak Ibu. Memaafkan, yang muncul excuse, ya. Seperti ini tadi, dia berjuang. Kenapa? Karena dia punya anak, Bapak Ibu. Kalau Anda cerita nonton filmnya, ya dia bilang dia dari kecil itu sudah nggak satu keluarga sama orang tuanya, nggak pernah kenal bapaknya, ya broken home lah ya. Jadi dia bertekad, dia kepengen anaknya itu terus sama dia dan dia bisa biayain yang layak. Tapi hidup itu susah, berat. Ya dia jualan barang, dia nggak bukannya males-malesan loh. Dia kerja sungguh-sungguh loh, serius loh. Punya tujuan dia, ya. Tapi masalahnya kadang-kadang kita sudah punya dream, itu memicu kita untuk terus fight, ya. Tapi kadang-kadang kendaraannya bisa salah, Bapak Ibu, ya. Makanya ini saya bilang kendaraannya tepat nggak? Pertama, Anda perlu punya dream, ya, punya yang diimpikan, terutama buat orang yang kita sayangi. Gimana biar anak-anak kita nanti enak, biar pasangan